Setiap penanganan khusus santri dapat 100.000. Dari 6 juta tadi cuma 100.000. Iya. Yang namanya lurah kan dianggap tangan kanannya si Udin. Oh, pegangannya itu pejabat desa ya? Ya. Oh, bangga mereka dipanggil Ustadz. Oh, mereka bangga. Padahal masih ngajinya masih ahli bata. Demi Allah saya ucapkan ini. Kebanyakan di situ santri itu kalau kelihatan cewek yang agak bening sedikit tangannya geripe-geripe. Di saat saya melihat tayangan itu, saya dalam hati bilang, jangan. Wih, ini rahasia kesaktian. Saya kumpulin. Umpama saya mau bisa timbangan. Bangke, banyak. Wah, buset. Yang pertama namanya Awaludin. Udin buat merokok. Namanya Ji Samsudin. Ya. Mungkin yang dibongkar Marcel, mungkin Marcel merasa yang dibongkar itu suatu hal yang sederhana banget ya. Bongkar trik sulap si perdukunan abal-abal. Tapi tanpa disengaja ternyata yang dibongkar ini suatu kerajaan yang luar biasa dari dukun abal-abal si Udin. Ya ternyata setelah dilihat pasiennya luar biasa banyak. Ada ratusan pasien setiap harinya. Ada banyak banget santri dan ini sudah melibatkan banyak orang. Tapi percayalah, tidak ada gading yang tak retak. Setiap tupai yang melompat itu pasti akan jatuh juga. Nah, akhirnya Udin kena batunya nih. Ya kemarin sudah dibuka triknya, dia bisa bilang, wah aku nggak sakti, aku cuma berdasarkan dari berkat dari Allah, dibuka oleh kameramennya. Dan hari ini tetap dibuka oleh orang dalam. Siapa lagi kalau bukan mantan santrinya, Mas Ian. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Ian. Thank you sudah datang ke sini Mas Ian. Sama-sama. Jadi diancam apa Mas Ian? Kalau saya nggak ada ancaman sih Mas Ian, masih tenang-tenang aja. Oh iya. Insya Mas Allah. Rizky katanya diancam ya? Ya, kemarin sempat kita teleponan, katanya sudah mulai ada kayak di hacker akunnya, YouTube-nya, YouTube-nya, akunnya ya, dihack. dihack Oh, santetnya keren ya, bukan ke orang ya, ke akun. Ya? Itu dia pakai IT ya. Mas Ian, namanya siapa sih Mas? Ian, Ian. Ardian, cuman panggilannya Ian di sana. Orang mana Mas? Kalau saya Gado-Gado. Orang mana nih Mas? Gado-gado. Ini ibu saya Ponorogo, bapak saya Kaltim. Oh, tinggalnya di? Tinggal nggak tentu. Kayak selama kemarin 1 tahun 4 bulan ini ada di Blitar terus. Ada di Blitar. Tapi sebelumnya di mana? Sebelumnya sih saya pelaut, Hah? layar, terus habis itu sempat kemarin itu ada masalah gitu kan. Awalnya saya ke Udin ini juga pasien gitu. Awalnya pasien. Nah berhubung sama yang namanya itu disuruh penanganan khusus gitu. Sementara saat itu saya memang di bawah sekali gitu. Saya hanya modal nyawa datang ke Blitar. Nggak ada duit? Nggak ada duit. Sakitnya apa kalau boleh tahu? Kalau saya masalahnya itu kalau dibilang yang pihak dari Udin ini nasab. Nasab itu apa? Nasab itu garis keturunan. Kenapa? Takdir kamu memang kayak gini. Ada yang nggak beres lah istilahnya. Ada aja buat penyakit ya. Iya. Pokoknya kalau dia bilang setan genderuwo, ketempelan, kemasukan. Nanti kalau idenya habis dia bilang lagi nasab dia Nasab. bilangnya. Kan memang ada bermacam-macam di situ. Nasab, terus habis itu ketempelan, ya kan, sama apa itu yang satu itu. Adalah pokoknya 3 itu. Emang keluhannya apa kemarin? Kalau saya itu gampang marah gitu kan. Di saat marah itu mata merah. Saya itu awalnya. Terus kenapa kamu datang ke Udin? Nah, itu dapat rekomendasi dari seseorang memang Gus beneran, bukan Gus Dobol tapi Gus beneran. Gitu. Gus beneran. Ya, jadi dari kamu Samarinda, gitu. pelaut cuma dapat sering marah. Iya. Kayak suka emosian gitu. Kalau emosi itu nggak terkontrol. Meledak gitu. Ya, Umur gitu. berapa sih Mas? Saya sekarang 39. 39, oke. Jadi suka meledak, suka marah-marah gitu. Ya. Apalagi? Itu aja? Ya itu aja. Terus Sakit-sakit badan nggak ada? nggak ada. Terus disaranin oleh Gus yang beneran? Nah, disaranin katanya ini harus diputuskan nasabnya katanya. Oke. Sementara kalau yang namanya nasab itu kan garis keturunan. Nah, mana bisa diputuskan. Oh. Tapi saya ada rasa penasaran ya kan. Terus saya bilang gimana kalau mau nyantri? Nggak apa-apa katanya gitu. Tunggu dulu Mas. Jadi ketemu Gus yang beneran ini di mana? Di Samarinda itu. Di Samarinda. Ya. Gus yang beneran ini ngarahin ke Udin. Coba nanti Kang Ian ke Blitar. Nanti ketemu sama 2 orang. Yang pertama itu sifatnya siri atau ya itulah penuh dengan trik-trik itu tadi. Siapa? Ya ini tuh. Loh,
Kok dia sarankan dengan si Gus Udin kalau dia sudah tahu sirik? Bukan sirik, siri. Siri itu dalam artian banyak apa ya, main trick gitu loh. Banyak kepalsuan. Kok dia tahu? Kalau dia tahu kenapa disaranin kamu? Yang namanya seorang Gus itu pasti memberikan solusi bukan hanya satu. Satu keputusan, tapi enggak, kita itu disuruh belajar. Disuruh ngolah batiniah. Nah, kalau orang Jawa bilang kan ngaji roso tadi itu kan. Situ. Dan yang kebetulan alhamdulillah dua-duanya itu langsung ketemu gitu. Satunya lagi ada lagi. Oh, yang lain lagi. Tapi bukan daerah Blitar ya. Bukan daerah Blitar. Cuman saya sering curi-curi waktu untuk ketemu sama dia gitu. Oke. Nah di situ. Terus kamu datang ke Blitar, ketemu dengan Udin. Ya, ketemu sama Udin. Nah di situ kan antri kayak biasanya gitu, store KTP. Nah waktu ditanya itu tadi, ini harus penanganan khusus. Tahun berapa itu? Tahun kemarin. 2021? Ya. Berapa lama kamu jadi santri? Saya di sana 7 bulan. 7 bulan? 7 bulan. Oke. 7 bulan terus sempat diasingkan ke tempat Ngawi. lain. Oke. Jadi waktu itu jadi pasien, diperiksa harus penanganan khusus? Ya, harus penanganan khusus. Apa itu penanganan khusus itu? Penanganan khusus itu istilahnya yang ditangani secara khusus. Oh, khusus sendirian, khusus. Lebih mahal? Lebih mahal. Berapa? Terus dimasukkan ke satu ruangan, nanti ya ada trik-triknya itu mulai dipermainkan kan gitu. Oh, berapa? Itu waktu itu saya ditarik sekitar 6 juta. 6 juta. Katanya gratis, Mas. Nah, itu apa kan setiap di channelnya memang dia bilang gratis-gratis. Memang pada dasarnya yang gratis tuh kan ada yang namanya ruqyah, itu kita ruqyah massal. Jadi pertama kalau urutan pasien dari 1 sampai 20 itu memang kita dapat ruqyah gratis. Jadi kita nunggu kan saat ini datang gitu kan, nanti baru kayak sholawat, itu nanti ada pasien-pasien yang muntah-muntah sendiri gitu, itu ada, memang itu real. Bukan untuk di setting. Oke. Nah itu. Tapi muntahnya paku enggak kan? Enggak, muntah biasa. Muntah biasa. Kalau yang rame-rame. Ya. Kalau yang pelakuan khusus muntahnya khusus. Khusus juga. Sesuai bayaran ya. Kalau gratis muntahnya makanan. Saya kan pernah satu kali itu. Kan kalau santri di situ rata-rata tidak diperbolehkan untuk nyuruh pasien penanganan khusus, enggak boleh. Kecuali sang pasien ini minta untuk ditangani khusus. Oh gitu. Nah, jadi tidak dianjurkan santri ini untuk penanganan tidak, tapi harus pasien sendiri yang meminta penanganan khusus kan gitu. Oh jadi ditawarkan tapi pasien sendiri yang minta juga bisa kayak gitu. Cuman kan pada dasarnya namanya santri ya kan, di situ cuman ibaratnya dapat makan, rokok ya kan, tidur, kan butuh uang juga buat jajan ya kan. Jadi santri itu kebanyakan nawarkan secara sembunyi-sembunyi ya gitu. Tanpa pengetahuan Udin juga nawarin. Tanpa pengetahuan. Kenapa? Karena kalau misalnya penanganan khusus kita dapat sesuatu juga dari pasiennya. Kalau setiap penanganan khusus santri dapat 100.000. 100.000? Iya. Dari 6 juta tadi cuma 100.000? Iya. Astaga. Iya, oke. Ya. Itu aja santri sudah senang ya. Santri sudah senang. Kan saya tuh kenapa kok saya bisa sampai di sini. Lillahi ta'ala dulu saya tawaduk sungguh ke beliau. Gitu. Tawaduk sungguh itu apa? Tawaduk itu istilahnya kita nurut, setia gitu. Tapi berdasarkan kesehariannya kadang-kadang saya tahu, ya kan. Nah itu sudah saya mulai kendor gitu. Ya maksudnya tahunya dari itu kayak trik-trik gitu itu. Dan kamu kecewa ya? Ya, saya kecewa gitu. Dan kenapa saya sampai dibuang ke istilahnya diasingkan ke Condromowo, karena memang saya bandel waktu di situ. Yang lain puasa, saya nggak mau puasa. Karena amalan-amalan yang ada di kertas yang sebelumnya dokter buka itu saya sudah tahu semua gitu. Saya sudah pernah sempat punya gitu. Dan buat apa lagi? Sedangkan yang saya cari itu ketenangan. Oke. Kita ngomongnya pelan-pelan, bertahap. Jadi dari pasien kamu penanganan khusus tapi kamu nggak punya duit. Ya. Jadi penanganan khusus nggak? Enggak. Saya pilih pulang. Tapi sebelumnya sudah ngomong sama Pak Lurah yang almarhum dulu. Saya mau nyantri Pak Lurah. Apa aja syaratnya? Kan gitu. Dijawab sama Pak Lurah, ya udah kalau memang mau nyantri boleh, tapi harus punya SKCK sama waktu itu surat COVID kan, gitu. Saya pulang, jangka berapa hari kemudian saya kembali. Nah kembali untuk masuk ke dalam lagi kan, istilah jadi santri. Awalnya memang tidak diperbolehkan sama Pak Lurah gitu. Tidak diperbolehkan, berhubung saya tadi ada yang saya sebut dari
guru Samarinda tadi, Gus yang di Samarinda tadi, akhirnya saya boleh masuk gitu. Lalu habis itu langsung diterima? Langsung diterima. Yang terima bukan Udin tapi kan ada staf-staf yang lain. Pak Lurahnya. Pak Lurahnya dekat banget ya. Yang namanya lurah kan dianggap tangan kanannya si Udin. Oh, gitu. Yang dipercaya untuk seluruh kegiatan Padepokan tuh harus izin sama Pak Lurah semua santrinya gitu. Tangan kanan lah ibaratnya. Masih ada Pak Lurahnya? Almarhum sudah. Sudah almarhum. Sudah almarhum kemarin. Kalau sekarang siapa? Kepala desa ya mungkin ya? Enggak, ada lagi. Yang pantes kepala desanya duluan di depan. Ada itu kemarin itu cuman anak baru kemarin sore lah istilahnya. Oh, pegangannya itu pejabat ini ya, pejabat desa ya, pegangannya ya. Jadi berkuasa lah ya jadi ya. Makanya ini kan saya juga mau klarifikasi di sini kan, banyak orang bilang kemarin Udin ini apa namanya, Pak Lurah nggak ngebela Udin, padahal memang sebenarnya ada di situ. Oh. Ada, dan saya ada sih segelintir informasi di situ yang intinya ada kerjasama mereka itu. Iya. Cuman saya masa bodoh itu urusan mereka kan, saya nggak ikut-ikut gitu loh. Oke. Nah. Terus kamu diterima, masuk, dapat tempat tinggal di situ? Di situ kita tidur bareng-bareng di atas. Semua santri tidur di atas. Ada berapa santri? Ya kira-kira waktu itu 38-an lah ada itu. 38. Cowok semua. Cowok semua. Ya. Santri itu apa sih ngomong? Santri itu kan apa ya? Anak buah ibaratnya. Orang yang belajar. Setahu aku nggak tahu ya, karena kan aku bukan muslim ya. Yeah. Tapi setahu aku yang ku ingat kalau santri itu adalah orang yang belajar agama di suatu padepokan atau pesantren. Benar ya sih? Yang belajar. Benar kan? Iya. Bukan, ya benar ya? Iya. Benar ya? Benar ya? Betul itu. Oke. Orang yang belajar di meguru lah, berguru iya, istilahnya. Betul. Murid kan jadinya di situ kan? Ya, murid, bukan betul. Karyawan sih sebenarnya. Bukan. Oke. Kamu tahu di situ. Jadi di situ belajar ngaji enggak? Saya dari awal sampai istilahnya 7 bulan kita ada kegiatan istilahnya di planning di situ. Jadi kalau malam diharuskan mandi malam. Setelah itu wiritan sampai beberapa ratus itu tadilah. Yang di buku itu tadi ya. Cuman saya alhamdulillah selama itu ya ada yang ikut, ada yang enggak. Karena saya kan dari dulu kan sebelum ke tempatnya Udin ini saya sudah pernah ke pondok yang lain gitu loh. Oke. Tapi ada diajarin juga belajar baca Al-Quran gitu? Ada. Nah di sini juga saya jelaskan ya. Yang namanya dipanggil Ustadz itu kan harusnya bisa ngaji dok. Iya. Nah di sini enggak. Kayak so-soan dipanggil Ustadz, oh iya gitu. Ternyata apa ngajinya masih sampai alif bata, pantas gak dipanggil Ustadz. Oh gitu. Nah, siapa aja itu yang dipanggil Ustadz itu? Ya semua santrinya. Semua santri itu dipanggil sama pasien-pasien ini Ustadz semua. Oh, kalau jenengan? Saya enggak mau dipanggil Ustadz. Enggak mau. Kenapa? Malu ya? Iya, malu. Karena apa? Background saya background bajingan, ngapain dipanggil Ustadz gitu loh. Tapi yang lain dipanggil Ustadz semua? Oh bangga mereka dipanggil Ustadz. Oh mereka bangga. Padahal masih ngajinya masih alif bata. Demi Allah saya ucapkan ini. Oh iya. Karena apa? Udin juga kan sering demi Allah bilangnya ya kan. Tapi dasarnya tukang pelintir. Itu ada video Udin belajar ngaji itu dikomplain orang. Tapi saya nggak tahu ya. Karena saya nggak bisa ngaji kan. Katanya ngajinya masih salah. Ya kemarin saya lihat juga yang dibaca surat An-Nas yang artinya bukan surat An-Nas. Saya cuma ketawa juga. Nah di situ kan malah apa ya istilahnya menunjukkan Allah Ta'ala memang adil ya. Di situ menunjukkan bahwa yang jelek memang jelek, yang benar memang benar. Becik ketiti olah ketoro katanya orang Jawa kan. Nah, ini juga ada video TikTok nih ya, kalian bisa lihat ya. Nah ini ya, tuh dari video ini banyak yang komplain katanya salah katanya dari ininya. Aku nggak tahu yang salahnya di mana, aku nggak tahu. Tapi yang jelas di situ tuh kayak pelajaran ngaji, pelajaran baca Al-Quran tuh nggak. Kan kalau misalnya kita ngomong padepokan atau santri itu kan kerjaannya pokoknya baca, belajar agama aja kan di situ. Enggak. Di situ enggak. Di sini gini, apa kalau kita ini saya urut kerjanya selama kegiatannya apa aja sih? Ya. Kita kalau siang sih ini urut dari malam lah. Malam kita jam 12 diharuskan bangun. Mandi malam, terus wiritan apa yang dikasih itu tadi, apa yang 12 malam? 12 malam sampai itu nunggu subuh kadang-kadang, sampai subuh juga. Karena kita nggak tidur tuh. Wiritan terus sholat malam, wiritan tuh sampai nanti terdengar adzan subuh. Setelah adzan subuh kita sholat subuh jamaah. Nah setelah sholat subuh itu tadi kita ngaji Al-Quran gitu. Nah di saat ngaji Al-Quran tuh waktu itu saya dapat 1 bulan kan itu belum ada gitu, belum ditata ulang karena masih hari itu tuh masih pergantian manajemen lah.
hari itu kan. Bagaimana akhirnya si lurah baru ini penggantinya si Pak Ansori ini itu yang dulunya namanya Ustadz Hol itu memang asli dari pondok pesantren dia. Oke. Itu yang istilah ngajari ngaji kita gitu. Oke. Tapi yang saya herankan ya itu tadi saya apa ya? Semua santrinya jadi ustadz semua tiba-tiba. Iya. Otomatis lah ya. Dipanggil ustadz itu kok bangga gitu loh, Dok. Bangga. Kok bangga padahal tanggung jawab di akhiratnya kan berat juga itu nanti. Karena apa? Dipanggil ustadz tapi nggak bisa ngaji gitu. Makanya saya juga sering saya sindir itu di YouTube-nya anak buahnya si Udin ini. Cobalah sekali-sekali nggak usah cuma cerita aja di tayangan YouTube kalian. Coba kalian ngaji, bisa nggak? Oke. Sebelum cerita paginya ngapain, siangnya ngapain, saya pengen tanya dulu. Siap. Di pikiran kalian kan panggil dia Gus. Ya. Gus yang kalian pikirin tuh Gus agama atau Gus cah bagus sih? Bahasa Gus itu kan bisa diartikan cah bagus. Nah, pada waktu itu kalian pikirin dia tuh Gus apa? Kalau saya pikir dulu awal-awal sih, dia ini orang yang memang benar-benar seorang Gus, seorang kiai besar. Yang paham akan agama dari hadis sampai fikihnya. Ya, pada waktu di situ ya? Iya. Ya, jadi Gus yang kalian pikirin itu adalah Gus keagamaan. Iya, keagamaan. Bijaksana ya kan. Terus setiap tausiahnya pun. Sakti, memang punya ilmu. Tausiahnya pun masuk gitu lah. Tapi ternyata semua. Ya, itu sekarang. Enggak sekarang. Pada waktu jalanin juga berasa ya? Berasa sudah. Oke. Gitu. Terus lanjut, pagi ngapain? Pagi itu kita biasanya bersih-bersih setelah ngaji itu bersih-bersih. Semua dari kamar mandi apa kita bagi tugas semua kan bersih-bersih sampai ke jalan-jalan itu kita bersihkan. Nah setelah itu baru kita tidur. Tidurnya jam berapa? Tidur kita pagi jam 6:30 tuh mulai tidur. Kadang nggak tidur. Setengah pagi, jam 6:30 pagi. Ya sampai nanti jam 10 apa jam 11. Baru bangun. Tuh bangun nanti persiapan untuk itu tadi mau ruqyah. Persiapan nunggu si guru ini tadi datang. Oke. Biasanya kalau Udin datang kan sekitar jam 1, jam 2 gitu datang gitu. Terus habis itu bantuin. Kalau saya dulu kan awal-awal nata sandal. Nata sandal. Nah, sandalnya pasien di depan itu kita atur. Diatur satu sandal. Fungsinya itu untuk menghilangkan rasa angkuh di dalam diri kita. Jadi kita nggak boleh malu gitu loh. Dan saya meskipun belum di tempatnya si Udin, saya sudah seperti itu. Di pondok yang sebelumnya gitu loh. Oke. Tuh, nanti kalau mau bantuin ruqyah ya itu tadi ditunjukin satu-satu kan. Oke. Terus abis itu sore malam? Kan kalau kegiatan ruqyah nggak tentu dok. Kadang sampai malam sampai jam 12 pernah kita itu. Oh iya sampai bisa sampai malam. Tergantung dari pasien yang semakin banyak. Pasiennya rame? Rame. Seberapa rame? Ya kadang-kadang itu sampai dibatasin. Kadang-kadang itu di pendaftaran itu dibatasin. Kadang sampai 80 gitu. Kadang sampai 100 dulu pernah, saya ngalamin pernah. Satu hari itu sampai 100 tuh pernah. Ini kamu di Padepokan Baru atau Padepokan Lama? Saya. Padepokan Lama. Padepokan Lama. Tapi itu aja sudah ramai banget. Iya ramai banget itu. Dan sampai pasiennya dari Blitar atau banyak dari keluar? Kebanyakan bukan dari Blitar. Kebanyakan justru dari luar semua ya. Dari luar. Dari mereka tahunya dari mana? Dari YouTube berarti? Iya, kebanyakan kalau saya tanya tuh, Pak tahu Padepokan ini dari mana? YouTube kan katanya gitu. Apakah aku ganti channel ya? Channel aku tuh kan edukasi ya. Iya. Apakah aku channelnya itu kasih kesaktian aku ya supaya pasien dari luar kota datang semua ke aku ya? Karena bikin edukasi, kalian. Mulai sekarang konten aku tunjukin skill aja lah. Iri juga aku dengan si Udin ini. Terus banyak dari luar kota datang. Banyak dari luar kota. Dan katanya dari luar negeri juga banyak. Ada dari luar negeri kayak Taiwan, Hong Kong. Taiwan? Ya, ada. Orang Indo atau orang Indo di Taiwan? Atau? Orang Indo di sana. Orang Indo di Taiwan. Ada juga yang dulu itu Ibu Amerika kita panggil, itu kan. Itu suaminya orang Amerika, yang istrinya orang Indo tapi tinggal di sana. Buset, ya, orang ada. Amerika. Siap. Saya. Gila. Cuman ya, saya kan nggak pernah kebagian kayak diajak penanganan khusus, nggak pernah. Nggak pernah? Kenapa nggak pernah? Ya kurang tahu. Di situ mungkin ada tanda kutipnya tadi. Kamu yang paling bandel. Terus untuk kan kalau orang mediator biasanya dipilih. Nah, yang keseringan 3 orang itu kan mediator itu. Mediator itu yang dipindahin ke jin? Iya, yang disuruh masuk. Cuma 3 orang itu aja? Iya, 3 orang. Kenapa 3 orang itu aja? Ya itu kan yang udah dipercaya. Sudah dipercaya. Yang sudah istilahnya ada mindsetnya semua gitu. Sudah sama lah ya. Iya. Gitu ya. Terus katanya ada ini juga ya, mediatornya itu ada perjanjian? Iya, dulu itu katanya
sempat saya dengar ada perjanjian di atas hitam dan putih atau materai. Ada materai. Ya. Apa perjanjian yang nggak boleh kasih tahu kayak gitu ya? Ya itu saya cuma dengar-dengar itu ya, bukan saya secara langsung tahu. Itu dengar-dengar setiap ada acara atau apa mereka dapat upah. Gitu. Banyak dong. Karena kalau tadi dengar korban tadi dengar ngomong tadi apa? Iya. Hampir setiap penanganan khusus dipindahin kayak gitu punya. Dan di situ pun kadang-kadang santri yang lain kan berpikir, kenapa kok itu aja, kita kok nggak pernah. Nah gitu loh. Nah, akhirnya terjadi cemburu sosial kan di dalam. Kalau dari dulu kalau semasa saya itu gesekan tidak sama orang luar, malah di dalam sendiri gesekannya itu gitu loh. Waktu zaman Lurah Ansori almarhum itu dulu itu seperti itu. Gitu. Jadi santri itu kesurupan sehari berapa kali dia? Sampai kuatnya Dok. Setiap hari dia. Itu pun ada satu cerita ya, salah satulah dari mediator tadi kesurupan. Kebetulan saya pegang gitu loh. Dan saya itu agak jengkel gitu loh. Tingkah polanya itu wah luar biasa kan, sok-sok kuat. Saya dalam hati, kuat mana kamu sama aku, badanmu kecil aku besar kok. Tak pegang itu tangannya sini kan, tak rangkul sama tak injak kakinya. Ternyata dia mengadu. Nah, di saat itulah saya bilang, oh berarti kamu pura-pura. Dia ngadu dengan siapa? Dengan Udin? Apa? Ngadu dengan siapa? Enggak, mengadu. Merasakan sakit ya, gitu ya, tapi pelan gitu loh. Aduh, nah, gitu. Setelah itu di belakang dia bilang, aku jangan keras-keras kalau megangin nanti takut patah gitu. Yalah. Berarti actingnya aja pura-pura. Iya. Karena sebenarnya kalau misalnya kita kejang atau misalnya kita tidak sadarkan diri pingsan, itu sebenarnya kalau dikasih reaksi sakit itu sebenarnya tidak akan merespon. Iya, itu dalam dunia sains ya, dunia medis. Atau misalnya kalian pingsan dikasih alkohol itu mungkin nggak akan ngepis. Kalau ngepis itu namanya pura-pura pingsan. Yeah. Kalau misalnya dia kejang kayak gitu punya, kamu injak pasti aduh sakit kayak gitu punya berarti. Kalau di sini kan dalam artian mediator itu kan kerasukan Dok ya. Kerasukan itu posisi kalau memang berkerasukan itu nggak sadar memang. Meskipun mau kita apa-apa kan nggak sadar, nggak terasa. Cuman setelah nanti dia itu anggaplah jinnya tadi udah keluar gitu ya, itu baru terasa. Entah sini beset ataupun luka itu baru. Karena saya nggak pernah ibaratnya belum pernah mengalami yang sampai parah, itu belum pernah. Tapi kalau kerasukan memang saya pernah. Ada kok itu di channelnya itu tiba-tiba saya itu enggak. Masnya juga pernah kerasukan selama kerja di situ ya? Pernah. Itu waktu itu saya di belakang pasien yang sekarang jadi santri di sana juga. Tapi jadi menurut Mas ada yang real, ada yang tidak ada yang real, ada yang tidak real. Ada yang settingan, ada yang nggak settingan, kayak gitu punya. Tapi rata-rata settingan. Rata-rata settingan. Karena saya sendiri kalau mau buka YouTube-nya si Udin ini dari dulu waktu saya sebelum ke situ sampai ke situ nggak pernah. Nggak pernah mau ngeliat. Jadi cuma denger aja kesaktian. Enggak, maksudnya gini, kita buka kan, kita buka gini, kita cepetin. Alah, kok kayak nggak real sih? Masa dukun pakai wig, pakai apa segala? Nah di situ. Tapi ya waktu itu saya memang ada informasi satu orang dia bilang dibayar hari itu. Dan anaknya sudah hilang sekarang. Gitu. Jadi kerjaan kalau Mas Ian nih kerjaannya apa dari pagi sampai malam itu kurang lebih apa? Kalau ada seumpamanya kelistrikan yang rusak ataupun ada apa yang rusak saya di situ. Engineer. Mekanik lah. Mekanik ya. Tapi nanti kalau semuanya nggak repot ya tetap disuruh bantuin ngerukiah. Bantuin ngerukiah. Iya. Masih bisa ngerukiah? Insya Allah. Tapi pas-pasan. Gaya rukiah saya nggak seperti teman-teman gitu loh. Kalau yang lain kan saat rukiah harus disebutkan, diucapkan keras sekali. Bismillahirrahmanirrahim kayak gitu. Kayak nggak mau. Cukup kita baca dalam hati gitu aja lah. Nggak perlu teriak-teriak. Karena apa? Semakin kita teriak berarti kan kita nunjukkan gitu loh. Padahal sesungguhnya yang dibaca ya cuma itu aja. Sebentar disuruh buka Al-Quran, nih bisa nggak lu baca? Gitu loh. Nggak ada yang bisa baca. Ya ada, cuman waktu itu nggak semua. Bagus Ustadz beneran. Iya, makanya gitu saya yang sungguh menyayangkan, lillahi ta'ala saya sungguh menyayangkan kenapa mau-maunya dan bangga dipanggil Ustadz. Gitu. Si Udin ngajarin nggak ngaji? Nggak pernah. Kan dia ini ya, apa ini namanya yang punya padepokan ya, ngajarin ngaji, pimpin baca Al-Quran kayak gitu. Tidak pernah? Tidak pernah sekalipun. Cuman dia itu kalau pas ada sedikit masalah gitu baru dia nanti ngasih tahu santri jangan gini-gini.
Kalau emang nggak mau nurut nanti keluar aja gitu. Oh, jadi kalian tuh karyawan di situ sebenarnya, bukan Ya, santri yang santri. benar-benar diajarin oleh si Gusnya tadi. Kalau misalnya kita masuk santri kan sebenarnya belajar dengan yang punya ya dong. Ya, dibilang karyawan tapi kita nggak dapat gaji, Dok. Nggak dapat gaji? Nggak dapat gaji. Nah, karyawan dari mana sekarang? Jadi dapat duitnya dari mana, Mas? Ya itu tadi kan kita di situ cuma dapat dikasih makan, tempat tinggal, sama pakaian ataupun sarung biasanya. Itu. Nah, kita kadang untuk beli rokok pun ya gantian sesama teman ini, sesama santri ini gantian gitu. Di situ. Tapi kalau yang 3 orang tadi, tiap hari dapat duit. Tiap hari dapat duit. Iya, karena kan mediator, dia teriak-teriak, kadang ketatap tembok gitu. Kadang tak jedotkan ke tembok juga. saya orangnya agak iseng, jujur saya agak iseng memang. Dan di situ pun ngebuat kayak Pak Lurah ini sempat kebakaran jenggot juga gitu. Oh, kamu memang paling nakal, paling tengil. Iya, paling tengil saya di situ. Pasien rata-rata di situ bayar atau nggak bayar sih? Kalau zaman dulu itu ya kalau istilahnya dia nggak penanganan khusus, itu nggak ditarik biaya. Memang dulu seperti itu. Makanya sebagian warga pun sempat bilang Udin nggak seperti dulu. Gitu. Oh, dulu penanganan khusus pun gratis dulu ya kayak gitu ya? Bayar tapi enggak ini. Sukarela ya kayak enggak parah lah ibaratnya. Oh, enggak gitu. parah? Enggak parah gitu. Terus baiknya Udin dulu sama orang kampung ya baik banget gitu loh. Ngasih kayak sembako gitu. Cuman setelah punya padepokan yang baru ini dia merasa ini rumahku, ini tempatku. Sementara kerjasamanya dulu sama warga mana gitu loh. Janjinya dulu kan sama warga itu parkiran biar warga aja gitu. Nah, terus apa yang jualan-jualan boleh gitu. Sekarang enggak lagi. Sekarang enggak boleh. Enggak lagi. Enggak boleh. Lupa dah kata. Nah, itu dia. Makanya sombong karena sudah banyak. Dia bilang kan singa katanya kan. Anjing menggonggong. Nah, kena singa Blitar kemarin kenapa sembunyi gitu. Oh, gitu. Singa-singa Blitar sudah keluar semua kenapa sembunyi Udin gitu. Oke. Sekarang sakti beneran enggak sih? Kalau itu sih saya sendiri gimana ya? Kalau awal-awal yang namanya pemikiran sakti atau tidak kan dari sugesti juga, Dok. Ya kan? Awal kita kan memuja dia, wah seorang Gus. Bijaksana banget orang ini, kalem. Tapi ternyata ya bangsat juga. Bangsat gimana nih? Ada lah yang sebagian nggak perlu saya ceritakan karena janganlah nggak cerita, penting cerita kamu gitu, itu. Dok. Ini kan bukan masalah di padepokan, tapi di dalam kekeluarganya. Saya nggak mau kalau buka itu, gitu. Nah di situ pun saya merasa kenapa tausiahmu bisa seperti ini, tapi kenyataannya kamu nggak bisa seperti itu yang saya benci gitu loh. Apa yang dia tausiahkan tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan juga di rumah. Apa yang dia ucapkan, oh kalian harus gini, sering diucapkan. Dan di saat saya melihat tayangan itu, saya dalam hati bilang, oh jancuk kamu. Iya Dok. Karena nggak sesuai. Iya. Nggak sesuai. Dan di situ pun saya pernah sih ngelihat sekali gitu, kejadian itu. Ya cuman inilah nggak enak lah, nggak etis. Apa? Ini loh menyangkut rumah tangga Dok, jangan. Pukul? Ya. Pukul? Ya. Tuh. Oh ya? Ya. Ke keluarganya? Istrinya? Istrinya. Makanya kemarin kan saya sempat bilang sama Kak Miftah ini, kalau dokter pingin informasi yang real, datang ke Blitar. Kenapa? Semua orang satu kampung itu tahu. Dari awal dia buka rosok, sampai nanti dia naik perlahan-lahan, tahu semua. Jadi bukan rahasia umum sudah di Blitar ya? Sudah, bukan rahasia umum. Makanya pada waktu sekarang begitu ini viral, warga Blitar yang paling marah. Iya. Warga Blitar nggak ngelindungin dia sama sekali. Nggak ada. Kayak kemarin tuh yang ngelindungin kan cuma sopirnya aja tuh yang mau sempat mukul si Marcel. Itu pun pernah saya bilang kan kalau ngatain dia, cupetong saya manggil dia itu. Bocah tua nakal. Si supirnya itu. Supirnya ya? Iya. Terus kamu sakti beneran gak sih? Dia bisa ini loh, bisa keluar asap loh. Saya aja bisa. Oh ya? Iya. Kok kamu bisa tahu? Ya karena di situ saya menemukan sesuatu yang dibuang. Salah satu entah itu santrinya, entah lurahnya dibuang. Saya menemukan bahan itu terus saya coba. Apa itu bahannya? Sejenis bahan kimia. Bukan dari ilmu dia, salah nggak kamu? Bukan, nggak ada main ilmu. Nggak ada? Nggak ada. Keluar asap, bawa nggak kamu? Bawa. Mana, coba.
Saya taruh mana tadi, Dok? Oh itu. Ya. Itu. Ini pernah saya temukan di luar. Karena saya tidak tidur di dalam ya. Saya kan tidur di belakang Padepokan. Oke. Nah saya menemukan botol ini. Ini bisa keluar asap ini? Ya, bisa. Kalau digosok ke tangan bisa keluar asap? Bisa keluar asap. Coba. Tes. Wah, sakti nih aku. Ternyata, itu berapa sih harganya itu? Murah kalau ini, Dok. Nggak sampai jual rumah kok. Dan ini pun saya nggak sengaja, Dok, sebenarnya tahunya ini. Nah. Oh iya, buset, keluar. Panas nggak? Enggak. Aku coba ya? Silakan. Tinggal digosok gini aja lah, keluar asap. Belajar sakti. Ditekan, Dok. Agak ditekan. Oh itu tuh, di bawah keluarnya. Itu apa? Kalau di telapak tangan mungkin agak ini ya, agak apa? Dia cukup di jari gini aja. Ya langsung keluar nih, masih ada. Iya, masih itu bekas tuh. Nah, tapi kan kalau di jari gini cepat dia nahan. Nah, asap. Oh iya ya. Kan? Ya. Nih. Oh iya nih. Nih. Turun dikit dong. Wih, ini rahasia kesaktian ya. Oh ini loh rahasia kesaktian ya. Habis itu, hop. Ada lagi, Dok. Bisa aja, Dok. Nah, saya keluarkan ya. Saya keluarin pusakanya ya. Bisa. Pembersihan. Bisa. Bisa. Pembersihan. Ih, banyak belajar dia. Coba. Tarik ya dari jauh nih. Bentar dulu. Hong wilayah Segar Sari. Tadi enggak ada apa-apa ya. Kosong ya. Wah, buset. Apa nih, Dok? Wah. Sakti ya kamu ya. Wah, ini. Ini aku beneran nggak lihat loh. Ini kamu ngambil, ada keluar asap lagi. Makanya kelihatan nggak sih? Dok. Kelihatan nggak sih di kamera? Kelihatan nggak sih di kamera? Nah, masih keluar asap. Tapi aku nggak lihat loh. Kapan kamu taruh atau kamu taruh kan? Kapan Ya. tadi? Kalau dibilang taruh sih nggak taruh. Kalau dibilang taruh sih nggak taruh ya. Istilah kan. Jadi pas datang sudah kamu sebar, sudah kamu taruh. Iya, kebetulan sebagian saya pernah nyimpan. Pernah nyimpan? Ya, karena kan dibilang jangan dibawa pulang. Nanti dibuang gitu. Oh, ada, dikumpulin. Ada. Saya kumpulin. Umpama saya mau bisa timbangan. Bangke, banyak. Besi tua nih. Nah. Astaga. Ini kan yang di tempat saya nih. Sama persis ini. Bang Dedi, 1M Bang Dedi. Jadi ini bentuknya melati, ini juga bentuknya kayak candi. Ini bentuknya kayak pisau. Tapi masa ngambil orang dari kepala orang kayak gini ya, bentuknya kayak gini ya. Ini apa nih? Pistol ya? Itu kembang kantil itu. Kembang kantil. Ini semar. Semar Kuncung. Ini ada semar nih. Ya, kalian lihat ya. Yang semar ini ada semar. Saya pernah tahu dulu keluar dari cewek. Oh, dari cewek. Ya, yang ini tadi kan pernah saya tahu keluar dari kepalanya cewek ini, yang ini. Keluar dari kepala cewek. Bukan. Ini keluar dari kepala cewek, katanya si cewek ini diikat seseorang gitu. Oh, oke. Ini kalian lihat ya, ini bentuknya nih mirip semua nih, mirip kayak. Oh, ini yang bentuknya ular. Nah, itu Dok. Yang ini keluar dari Kang Furkon. Nah, ini. Oh. Ini yang keluar dari Kang Furkon. Oh, pasiennya itu ya. Karena waktu itu memang yang dari Furkon itu lah yang kamu ambil terus kamu kantongin. Iya. Gebukin. Ikut menipu. Astaga, banyak kayak gini ya rupanya ya. Dan ini kamu tadi, aku nggak lihat loh kamu tadi di sini. Berarti kamu pas datang tadi, pas saya belum siap tadi, kamu sudah kan dokter tadi sempat makan ke belakang. Oh. Nah, pas pada orang sepi, saya selipin dah. Gitu. Nggak pakai lah, gerak cepat kan. Siapapun bisa seperti itu. Oke. Tapi Ini kalau berapa mahal ini ya? itu nggak mahal tuh. Hah? Cuman 25.000 itu. Ini 25.000 di satu ini.
Gila ya, modalnya segini jualnya 2,5 juta, 5 juta. Dan satu lagi dok, semua minyak itu saya sendiri pernah naruh. Jadi paketan itu datang, satu kardus besar kan minyaknya yang dihargai 5 juta atau 10 juta itu ya Kang Furkon. Itu nggak pernah didoain. Kapan doainnya? Sementara kalau di pondok pesantren lain atau kiai lain ataupun paranormal lain itu harus didoain dulu. Kalau untuk pagar ataupun untuk apa. Ini enggak. Jadi saya pernah itu ambil dari kardus, saya masukkan ke dalam lemari. Di situ saya tanda tanya besar. Kapan Gusnya ini doain? Satu. Yang kedua, masalah garam. Beli kiloan, dimasukkan ke dalam toples besar. Langsung nanti santri yang masukkan ke tempat-tempat kecil terus itu. langsung dikasih ke Langsung pasien. kasih pasien. Jadi cuma mindahin dari toko, kasih ke pasien. Ya. Didoain pun enggak? Belum, enggak ada. Enggak ada didoain. Kecuali yang apa namanya kayak apa orang pingin kebal, pingin apa mungkin itu iya. Ada. Cuman ya saya alhamdulillah. Kasihan ya pasiennya ya, berarti dapat barang fake aja kayak gitu ya. Mungkin terlalu rame, itu mungkin didoa dari rumah mungkin, positive thinking aja. Mungkin sholat dari rumah, sampai ke sana. Tapi kalau daun bidara kan memang fungsinya ada itu. Di ilmu kedokteran kan ada juga. Oke. Aku cuci tangan dulu sebentar. Supaya ini. Kalau daun bidara itu kan memang untuk ngusir makhluk halus, bisa, jin gitu. Cuman dibuat mandi kan gitu. Tapi sekalian kembang 7 rupa. Tisu. Oh gitu ya kesaktiannya Bang Udin ya. Siap. Gila, keren banget ya rupanya dia. Jadi modal kecil kayak gitu punya bisa jual jutaan ya. Ini cuma 50.000. Berapa tadi? 25.000. 25.000. Ini modal kayak gini doang, jampi-jampi, panjangi jenggot. Pokoknya bisa jual jutaan. Oke. Mas kita minum dulu mas. Waduh sampai sendawa kayak gitu mas. Minum dulu mas. Yes. Oke, cheers. Ini minuman kolagen saya mas. Ini minuman kolagen satu-satunya di Indonesia. Hand Slim and Glow. Ada itu untuk ngurusin badan loh mas. Ini. Itu untuk ngurusin badan mas. Pas dah. Kalau itu ngurusin badan sekalian ngencengin badan mas. Jadi kalau misalnya yang minuman lain tuh kurus tapi kendor. Nah kalau itu kurusnya tapi habis itu kenceng mas. Enak ini daripada kena kerisnya Udin. Kalau ini White and Glow, jadi untuk mencerahkan, memutihkan, dan dia satu-satunya yang di dalamnya itu kolagennya nomor 1 paling banyak, ada 12.000 international unit, jadi cukup minum 1 kali sehari. Juga di dalamnya ada DNA salmon, jadi bisa mencerahkan kulit dan tanpa pemanis buatan. Tapi rasanya enak kan? Iya. Minum sedikit kayaknya tuh kayak ada rasa kenyang gitu. Oh mantep. Ini nggak endorse loh, ini beneran. Siap. Oke mas, jadi asap palsu. Apa ini namanya? Ini apa nih? Semar mesem nih ya? Macam-macam di situ, ada yang semar mesem, ada yang kayak gini kan namanya apa? Cacing anil kalau bahasanya ini. Itu palsu juga. Kirim ke orang kerasukan juga palsu juga. Iya. Kebal memang dia kebal kah? Kebal malu. Kebal malu ya. Kebal malu ya. Saya kan sebelum ke situ juga saya pernah ke padepokan yang lain. Jadi padepokan ini sempat abahnya sendiri atau gusnya sendiri ke guru besar. Dia punya guru. Dia main ke situ ceritanya. Tapi padepokan ini saya pernah di situ. Oke. Nggak perlu saya sebut dok ya, padepokan apa ya. Pokoknya dia punya guru. Nah, dia main ke situ 3 orang ceritanya. 3 orang main ke situ, yang 2 gemblengan ke situ. Mudah-mudahan nih Gus yang punya padepokan ini melihat. Bener-bener Gus nggak yang punyanya? Bener-bener Gus. Beneran Gus. Kalau ini beneran Gus. Muridnya ribuan. Muridnya ribuan. Ribuan, tapi terpencar di mana-mana. Si Udin ini muridnya benar. Apanya? Udin ini muridnya. Dia sempat ke situ. Ya, sempat ke situ. Beliau ini gemblengan di situ. Nah, dipinjamin kitab. Ceritanya. Dipinjamin kitab itu untuk fotokopi 1 lembar, tapi yang difotokopi 1 buku. Oh, oke. Nah, di situ yang saya agak tersinggung sebetulnya. Karena apa? 1 buku itu kalau orang nyari ilmu nggak 1 hari 2 hari dok, bahkan tahunan untuk melajarin, memahamin isi kitab itu. Tapi difotokopi terus diambil, itu yang saya nggak terima gitu loh. Makanya saya sampai berani duduk di sini untuk jelaskan itu juga gitu loh. Oke, gurunya nggak marah dia seperti ini. Ini guru apa nih? Guru spiritual,
Guru keagamaan atau guru nipunya nih? Ini dia kalau beliau ini memang guru spiritual, dia juga guru agama. Guru agama dan guru spiritual. Iya, semua. Tapi nggak pernah ngajarin dia nipu. Nggak pernah ngajarin. Berarti dia memodifikasi nipunya sendiri. Iya. Gurunya marah nggak sama dia? Sempat marah karena itu tadi tidak izin untuk mengcopy buku itu tadi. Malah dijual sama dia. Diedarkan ke yang lain. Kalau keadaan viral kayak gini punya, gurunya marah nggak sama dia? Kemarin sempat diviralkan juga gitu loh. Diviralkan, dibagi di dalam satu grup yang isinya se-Nusantara ini memang muridnya dari beliau. Tahu dia. Termasuk saya juga ini kan muridnya. Jadi gurunya juga tahu pasti. Tahu, sempat diposting. Diposting. Berapa orang yang memalsukan kitab itu tuh sempat diposting. Oh oke. Makanya kan apa ya istilahnya, kalau kita memang belajar ke seseorang dengan niatan ikhlas tulus, tanpa rasa ada menipu atau membohongi guru, insya Allah barokah. Ilmu itu pasti jadi. Yang dinamakan ilmu bukan ilmu kayak nipu gitu dok ya. Maksudnya pengetahuan lah. Ilmu sains atau pengetahuan sekedar itu. Tapi kalau memang kita nyuri hasilnya bakal dapat petaka. Gitu. Dimulainya juga dari yang tidak baik. Iya. Terus dia ngonten, kamu pernah ikut dia ngonten? Nggak pernah, cuma ngelihat pernah sekali. Cuman kalau saya ngelihat ya itu tadi, ketawa sendiri saya kalau ngelihat itu. Ketawa sendiri, kenapa? Iya. Ya masa ada orang putus kepalanya terus hidup. Zaman sekarang yang zaman era-era modern, era elektronik yang V-call sudah bisa, masa bisa? Tapi santri-santrinya yang lain kayak gimana? Tahu semua kan? Kebanyakan nggak tahu. Hanya santri beberapa orang tertentu aja, termasuk kameramennya yang sekarang. Yang tahu. Ya, yang tahu itu. Sisanya polos-polosan aja, tahu dia sakti aja. Sisanya ya taunya itu, abahku sakti gitu kan. Berarti dia kalau bohong itu nggak pernah kerjasama dengan orang ya? Nggak pernah, ya istilahnya udah disetting hanya aja, itu aja, yang terkunci itu tadi. Banyak nggak pasien yang sembuh? Harusnya kagak sih. Kalau setahu saya, kebanyakan itu mereka nggak kembali karena tidak menghasilkan. Ya harusnya nggak ada menghasilkan, kecuali ya dapatnya placebo ya, karena dapat keyakinan sendiri terus sembuhnya karena placebo, kepercayaan diri kayak gitu ya. Saya bilang bahasa saya bukan placebo dok, apa namanya, sugesti. Ya kan. Makanya saya sempat bilang itu kemarin ada yang saya ajak debat. Ada kan warung di depan kemarin, dia sempat bikin akun YouTube, dia bilang yang nyembuhin. Saya bilang sembuh itu punyanya Gusti Allah, sakit pun punya Gusti Allah, rezeki jodoh punyanya Gusti Allah, bukan punyanya Udin. Saya bilang gitu, marah dia. Dia sempat marah terus bikin konten. Tapi memang dia nggak nyebutin nama, memang nggak disebutin nama saya. Tapi memang tujuannya ke saya gitu loh. Dalam hati saya bilang, kamu tahu apa? Kamu ini warga apa istilah, bukan warga situ gitu loh. Dia juga baru datang, pendatang juga kan. Terus di situ obat dan sembuh? Enggak, tukang ngomporin orang. Oke. Dan di situ yang setahu saya dok ya, santri pasien yang lama nggak sembuh-sembuh diangkat jadi pasien. Diangkat jadi santri. Kayak gimana bisa sembuh? Yang disembuhinnya itu kanker. Kanker payudara, itu aja kanker payudara dibilang karena marah-marah dengan suami. Canggih dia. Aku kuliah tahun-tahunan, dia kuliah kagak, terus dia bilang bisa sembuh karena marah-marah. Ibu-ibu makanya jangan marah-marah dengan suaminya. Terus banyak nggak sih orang ngabisin duit? Berapa banyak? Rata-rata orang bayar berapa sih? Yang paling tinggi juga berapa? Kalau setahu saya sih antara 5, 10 itu 15. 10, 15 ada? Ada. 25 juta katanya ada juga? Ada, cuman ya itu tadi. Di saat pasien ini bicara dengan admin, itu santri kadang nggak boleh tahu. Oh, santri nggak boleh tahu? Nggak boleh tahu. Nah, cuman kalau memang penanganan khususnya itu tadi tergolong beberapa bagian lah. Jadi yang dari awal biasa, khusus bil khusus plus. Oke, yang paling tinggi berapa? Kalau setahu saya sih kemarin 25 itu. 25 juta, paling tinggi itu ya. Tapi kalau pembersihan lain lagi dok. Kalau pembersihan lain lagi? Lain lagi. Berapa kalau pembersihan? Kemarin saya sempat juga saya buat bukti itu ya. 30 juta hanya daerah Kediri. 30 juta hanya ke daerah Kediri? Daerah Kediri, padahal Kediri Blitar kan dekat. Itu
Itu 30 juta. Oh jadi semakin jauh semakin mahal Semakin ya? mahal. Gila ya, padahal dia datang cuma nyebarin koin kayak gini doang. Habis itu diambil lagi kayak gitu. Saya Bu, ya dulu kan? sempat ngajukan. Ini aku berhenti aja jadi dokter ya. Modal ini kan. Yang penting tim kompak dibagi kan. Gimana? Lempar sana lempar sini nanti Iya. sampai yang nemukan Terus satu-satu gitu. kameramen siap kan, yang penting kan bagus ngeditnya. Kaya lah aku kalau kayak gitu ya. Ini kadang-kadang kayak gini ya. Ini kalau nggak dibongkar kayak gini, ini aku bisa ngomong ya. Kalau beberapa dukun lain dibongkar, mungkin kayak oh iya bohong kayak gitu. Ini menurutku ini bukan dukun biasa ini. Sorry ya, menurutku ini sindikat ini sudah. Mungkin bisa seperti itu. Ini sudah banyak mas. Tapi besar ini. Ini saya garis bawahi Dok ya. Benda-benda seperti ini memang kalau di Jawa ini memang ada ya. Yang di masa lalu terpendam. Tapi cara penarikannya pun bisa dibuktikan mana yang bisa betulan, mana yang tidak ada gitu loh. Saya pernah dengar. Saya anggap kata iya. Iya. Saya anggap kata iya aja. Tapi katanya kalau misalnya penarikan beneran itu panas katanya. Iya, memang Terus panas. juga butuh waktu yang panjang. Enggak, kalau waktu panjang enggak. Saya pernah menemui seseorang itu butuh waktu sekitar dia diam dulu mungkin kira-kira 15 sampai 10 menit Iya. baru dia hentakkan itu baru keluar itu Ya, barang ada. bukan tertek kayak gini, punya Enggak. tiba-tiba dapat kayak gitu. Nah kalau yang terpek kan gini, ini contoh kayak dulu Furqan kan, Kang Furqan tuh diselipkan gini. Saya digini kan, nah lepas tuh. Nah, Oh gitu. bisa aja seperti itu ya kan. Nah, gitu. Sampai nggak bisa, anak saya bisa. Oke mas, kenapa berhenti dari situ? Saya dulu bukan, ada rumor kemarin saya bilang dikeluarkan. Saya enggak dikeluarkan. Tapi di saat itu si Udin ini bilang sudah dikasih baju, sudah dikasih sarung, sudah dikasih tempat tinggal, kasih tempat makan, masih aja nyari masalah. Nah, di situ saya tersinggung. Akhirnya saya sempat bilang mengundurkan diri. Karena apa? Waktu itu yang dikirim ke Cenderomowo, daerah Ngawi. Di mana itu? Jawa Timur juga, daerah Ngawi. Kenapa dikirim ke sana? Ya itu saking bandel saya memang. Saking bandelnya. Nggak pernah nurut kan. Oh, ada apa emang di situ disuruh ke sana? Cari kitab suci kah? Nah, di sana ngaji yang benar-benar real ngaji. Oh, Ngaji disuruh Roso, ngaji yang ya. benar-benar real Nah, ngaji. jadi dari Blitar ini kita jalan kaki ke sana. Oh iya? Berapa jauh? 7 hari saya itu 7 hari? jalan kaki. Nggak berhenti-berhenti? Jadi Ya, stop, berhenti. tidur, jalan lagi, stop, tidur, jalan lagi. Ya. Kayak gitu. Jalan kaki? Jalan kaki. Cari kitab suci dong mas. Nah, ibaratnya saya Sun Gokong ya kan. Ditemenin. Itu Ditemenin sama mas, sendirian? saya waktu itu berdua Berdua. sama si Ferry dulu itu. Oh oke. Tuh. Sampai ke sana, di sana berapa hari? Di sana saya kan disuruh itu 41 hari, tapi alhamdulillah saya 47 hari. Oh. Karena memang di sana saya dibutuhkan. Di sana kan tempat di mana UDGJ itu diberobatkan di sana. Di sana Oh, tempat gitu. pengobatan memang. Tempat pengobatan. ya. Pengobatan UDGJ, real. Yang dia pakai juga ada obat dari dokter, juga ada dari herbal gitu. Memang real di sana itu. Nah, di sana saya banyak belajar gitu loh. Ini loh yang pengobatan secara real gitu kan. Dan saya enggak merasa menyesal dikirim pun saya enggak nyesal. Kamu nggak tanya di sana? Di mana? Di Sempat tempat tanya. ODGJ situ? Sempat tanya. Apakah Udin mantan pasien gitu? Saya sempat tanya, cuman gini yang saya pertanyakan. Waktu itu sama santri senior ya, yang tua di sana. Kang, abah saya itu kemarin di sini nyantri berapa bulan, berapa tahun. Oh Nah, bukan nyantri deh. Di dia sini bilang, dia itu pasien di sini. Di sini, di sini abahmu itu nggak nyantri tapi tabaruk gitu. Apa itu tabaruk? Tabaruk itu belajar untuk beberapa bulan waktu yang singkat. Oh. Gitu loh. Jadi enggak sampai tahunan nyantri itu enggak gitu. Yakin kamu bukan pasien di situ? Nah itu yang saya masih tanda tanya besar. Kan ada tayangan YouTube-nya kan yang kamar saya di sini dulu kan gitu. Sampai beliaunya ini nangis di situ kan. Nah itu saya masih tanda tanya, belum saya pertanyakan. Dulu di kamar itu tuh dikunci apa dilepaskan gitu loh. Karena itu kamar pasien. Iya, karena setahu saya selama saya di sana memang untuk kamar pasien yang memang belum bisa ini ya, belum bisa adaptasi lah, masih sering marah. Masih dikunci. Kan kalau di sana itu biasanya
sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan dikunci terus di dalam kamar, kasih makan di dalam gitu. Kalau dia memang sudah bisa ngatur dirinya sendiri, baru tidak marah-marah, baru dikeluarkan, tapi kaki masih dirantai. Oh, oke. Itu di sana. Oke. Nah, kan ada 2, atas sama bawah. Kalau yang di atas tuh yang udah parah-parah. Kalau yang di tempat saya kan yang di bawah. Tempat di mana Romo Yai sendiri di situ. Jadi saya itu di tempatnya Romo Yai gitu. Dan akhirnya berhenti gara-gara seperti itu. Nah, itu setelah 47 hari ya kan di sana, saya kan balik lagi ke Blitar. Dipanggil lagi? Enggak, saya memang waktunya pulang. Waktunya pulang. Kan dikasih jatah 41. Saya 47 hari. Nah, itu balik lagi ke Blitar. Kok apa ya? Lingkungan ini di dalam Padepokan udah nggak nyaman gitu, Dok. Nggak nyaman ya, terutama kayak seakan-akan saya ini sampah di dalam gitu loh. Dan saya enggak ada kata dikeluarkan, enggak ada. Saya ngomong sendiri sama yang bersangkutan, saya ngomong sendiri. Bah, saya minta maaf kalau memang saya ada salah. Saya mengundurkan diri, saya mau pulang aja. Saya bilang gitu hari itu. Loh kenapa Kang kok pulang? Anu aja apa, sampean pindah ke ini aja pembangunan. 1 bulan nanti saya gaji. Kebutuhan saya penuhi, apa tinggal minta. Dan waktu itu memang saya sempat nempeleng salah satu santri. Kenapa? Kebanyakan di situ santri itu kalau kelihatan cewek yang agak bening sedikit tangannya grepe-grepe. Oh iya? Kayak gimana grepe-grepe? Ada salah satu santri. Nah itu memang ini sudah STW sih tapi cantik. Gini, Mbak kamu kok cantik Mbak ya? Gitu kan sama dilus-lus gini kan. Ketahuan kan sama saya. Saya tempeleng itu santri. Oke, ada nggak modus-modus kayak itu sambil rukiah, sambil apa gitu? Ada sih, cuman saya itu orangnya nggak seberapa ngurusi teman-teman ya kan. Terserah kamu lah, nanti kamu yang kena urusan ya kamu kalau sendiri. Udin? Nah kalau itu nggak tahu. Nggak tahu? Kayaknya sih, ya, karena kayak kemarin kan ada YouTube yang keluar itu rekaman. Oh yang artis ya? Sampai lain, ada lagi? Ada yang rekaman itu, cuma rekaman suara aja gitu. Itu saya ngeliat di situ. Apa? Saya tuh pokoknya intinya gini loh. Kenapa kok secara logika nih pikir santrinya kenapa seperti gitu? Gitu loh. Oh, kalau santri kayak gitu gurunya pasti ngajarin kayak gitu. Yang dinamakan guru digugulan ditiru ya kan? Nah, digugulan ditiru. Kalau gurunya kencingnya berdiri, muridnya berlari. Oke. Mas, berhentinya kapan jadi keluarnya? Saya udah lama, kemarin berhenti dari sana, sempat jalan ke Bali saya. Sempat jalan ke Bali. Sekarang tinggal di mana jadi sekarang? Balik lagi untuk Blitar? Saat ini, enggak. Ini kalau setelah nanti dari sini enggak kembali ke Blitar saya. Enggak lagi, kenapa? Takut? Ya, bukan masalah takut. Ini mungkin apa, live ya, mungkin live ataupun apa terserah ya kan. Kalau mau takut sama si Udin enggak. Jadi? Cuman Udin ini apa ya ibarat licik lah kalau saya bilang gitu. Oh gitu. Jadi kita itu bukan hanya mau dilaporkan ke polisi, terus mau dilaporkan ke apa di sewa preman, nah seperti itu. Itu ancamannya. Ya. Cuman saya sampai detik ini pun saya dari Blitar kemarin ke sini, alhamdulillah katanya dengar-dengar sudah ada laporan ke kantor polisi 8 orang yang diincar. 8 orang ya, yang diincar. Termasuk si Rizky. Oke. Ya. Pokoknya kasih tahu aja kalau misalnya ada yang diincar polisi nanti kasih tahu saya bantu. Siap. Apa sih yang kayak gituan punya polisi Indonesia itu pasti adil. Iya. Gak akan ngejar orang yang tidak salah. Apalagi jelas Udin menipu kayak gini punya. Jadi kita nggak usah takut. Dan kita tetap suarakan kebenaran. Ada orang yang benar-benar istilahnya selama ini memang menyebarkan info yang sebenar-benarnya. Contoh memberikan informasi ke bupati kemarin. Kalau ini suratnya gini-gini. Terus Banser kemarin ngaku-ngaku Banser nggak ada KTA, nggak ada apa. Tanya digerebek ada 1 orang. Ngaku punya izin pijit kok ngambil keris kan aneh. Mas saya kasih kopi mas. Ini mas sudah nikah mas? Saya duda. Aduh susah mas. Ini kopi mas. Siap. Menambah stamina laki-laki mas. Wah ini mantap nih. Tinggal cari musuhnya aja nih udah susah. Ini sama ini kayak ilmu Udin mas. Ilmu melawan gravitasi mas. Siap. Jadi ini bisa melawan gravitasi. Tapi harus cari lawan mas. Ya itu. Dan ini spesialnya mas. Kalau mas minum ini ya baik untuk jantung dan nggak buat deg-degan. Jadi nggak berdebar jantungnya. Kan kalau yang lain minum kan kayak berdebar. Kalau ini nggak deg-degan,
tapi punya efek yang anti gravitasi, Mas. Jadi saya kasih ke Masnya boleh minum, tapi cari lawannya dulu, Mas. Cari lawan dulu nanti. Pakai ilmunya Udin dulu. Mas, thank you banyak sudah bersuara. Mas Ian ini adalah salah satu pahlawan Indonesia. Amin. Berkat Mas Ian yang lainnya tahu. Siap. Jadi Mas Udin tuh nggak sakti. Sakti, Mas? Enggak sama sekali. Kalau memang sakti, sparring aja, nggak apa-apa. Wah, mantap. Karena prinsip saya, di saat kalian berani, berani sungguhan. Di saat berani, jangan pernah takut. Di saat takut, jangan pernah berani. Oke. Tuh. Ya, seperti itulah ya. Seperti awal tadi saya bilang ya, nggak ada gading yang tak retak ya. Ya. Banyak kan dia bohong, akhirnya juga kebongkar juga. Dan ini saya apresiasi banget, ya apresiasi nomor satu saya ke Marcel sih sebenarnya. Siap. Tanpa dia sadarin, tanpa dia sengaja yang dibukanya ini bukan hanya trik sulap dukun biasa, tapi ternyata suatu sindikat yang pengobatannya banyak banget nipu orang setiap harinya. Everyday ratusan orang. Sebenarnya itu gini kemarin dok, ini saya jelaskan. Warga ini sudah lama nunggu. Sudah lama menunggu, ada satu nanti, kita yakin ya, suatu saat nanti ada satu orang yang ngebom. Ternyata bomnya ini Marcel gitu loh. Oke. Bisa dibom, jadi kan ibarat semut kalau ada sarang semut di situ, kita siram air kan semutnya keluar semua. Oke. Nah, di saat itu pula YouTube-nya Udin keluar. Jangan dikira saya ketawa-ketawa. Kalian tuh anjing yang menggonggong, saya itu singa sekali caplok dia bilang. Ternyata pas singa-singa Blitar yang keluar, sembunyi dia. Nah. Iya. Dan saya pun kemarin ya sempat lah ibaratnya waktu demo di situ saya memang ada. Dan saya sempat ngerekam semua juga termasuk. Oh, sempat demo di situ masih ada? Sempat, saya ada di situ. Dianya nggak keluar? Nggak keluar sama sekali. Katanya dia singa. Nah itu, sembunyi di bawah keteknya istrinya. Oh. Nggak ada sama sekali di situ. Cuman yang kemarin saya dengar ini ya lucu, udah lucu. Pagi itu sudah diinfokan sama warga semua ya. Diinfokan kalau nanti jam sekian kita demo. Ternyata si Udin dari pagi sudah di Polsek. Oh iya. Takut. Nah, si pengacaranya pun gitu ditunggu sama warga kemarin. Ditunggu, memang ditunggu. Pengacaranya di mana? Nggak tahu. Sembunyi di bawah kolong jembatan mungkin. Makanya kalau saya ngeliat semakin hari nggak santrinya, nggak ininya kok omongannya dipelintar-pelintir gitu. Aduh. Sekarang santrinya bubar semua. Informasi sementara masih ada sebagian santri. Nah ini yang harus benar-benar Pemkab Blitar harus kerjasama sama polisi lagi untuk hilangkan semua itu. Kalau enggak, lebih banyak masa nanti yang nyerang. Iya, oke. Gitu. Thank you Mas Ian. Kehadiran di sini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian amin, semua. Amin. Sampai ketemu lagi lah yang kesempatan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Udin yang pertama namanya Awaludin. Udin buat merokok namanya Ji Samsudin.